buka pintunya dia sewarna dengan bodi model tarik. Terus di sini ada kunci apabila baterai remote-nya lemah atau mati ya. Oke, nah sekarang kita periksa ke bagian dalam. Nah, pada bagian dalam kita periksa. Nah, di sini sealer di pintu juga kita cek, kondisi juga masih aman, masih bagus. Nah, oke. Nah, di door trimnya sendiri dia warnanya warna beige ya, warna apa? Kayak krem seperti itu. Nah, ini tuas buat buka pintu. Nah, terus habis itu di sini ada buat lock unlock pintu. Nah, terus spionnya dia sudah elektrik tapi dia belum retract. Nah, terus di sini ada pengaturan central lock. Terus habis itu di sini buat lock unlock power window ya. Nah, terus habis itu di sini ada tombol power window di keempat sisi pintu. Oke. Nah, terus di bagian bawah ada speaker. Ini speaker. Nah, di sini ada ini cup holder sama ada tempat penyimpanan terbuka. Oke. Nah, sekarang kita ke bagian jok. Nah, dia bagian joknya ini sudah di retrim dengan lapisan semi kulit ya. Seperti itu. Memang dasarnya juga kalau nggak salah dia dasarnya kalau nggak salah dia warnanya krem ya. Seperti itu. Oke, nah cuman ini di retrimnya dengan lapisan kulit. Nah, untuk senderan kepalanya dia masih menyatu dengan jok ya, seperti itu. Nah, terus habis itu untuk di seat beltnya dia belum bisa diatur ketinggiannya. Nah, terus di sini ini buat reclining ya, buat reclining. Terus habis itu di bagian sini ada buat maju mundurin ini jok ya. Oke. Nah, terus kita ke bagian sini. Nah, di bagian sini kita periksa. Nah, di sini ada ini buat buka kap mesin. Nah, jadi kita buka dulu kap mesin. Terus habis itu kita periksa di bagian sini. Ini ada buat buka tuas bensin. Nah, ini buat buka tuas bensin. Nah, terus habis itu di sini juga kita periksa mobil jangan sampai ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat seperti itu. Oke. Nah, ini kondisi pedal rem dan pedal gas. Nah, terus habis itu kita periksa juga di kolong nih. Pastikan bahwa di bagian kolong nih aman, tidak ada karat atau sisa lumpur yang melekat seperti itu. Oke. Agak gelap. Nah, oke. Nah, terus sekarang kita periksa ke bagian ini ya. Kita masuk ke dalam, kita periksa. Nah, ini setir kondisi juga masih bagus, kulit jeruknya masih oke, masih aman. Dia sudah dilengkapi dengan airbag. Nah, ini lambang Honda seperti itu. Oke, nah ini cluster speedometer. Nah, cluster speedometer. Nah, sekarang kita coba nyalakan mobil ya. Oke, kita coba nyalakan mobil. Ini buat ini ya, buat colokan kuncinya ya. Oke. Nah, seperti itu. Coba kita nyalakan mobil. Nah, sudah nyala semua indikator-indikator yang ada. Nah, oke. Pastikan jika kita nyalakan mobil dia nyalanya langsung jreng. Kalau dia nyalanya tersendat berarti ada kemungkinan permasalahannya di dinamo starter atau di akinya. Nah, terus di cluster speedometer sendiri dan di sini ada petunjuk buat RPM, terus ini petunjuk buat kilometer. Nah, terus di sini ada MID. MID-nya dia ada buat melihat kilometer dan ini isi tangki bensin ya. Oke. Nah, terus ada panah ke kiri berarti pengisian bensin ada di sebelah kiri. Nah, terus habis itu di sini buat tombol ya. Jadi tombol ada apa aja ya di sini ya. Oh, ada trip ya, ada trip. Terus sama konsumsi BBM. Nah, sama ininya ya, berapa sudah kilometernya. Dia kilometernya di 39.000. Nah, terus habis itu di bagian sini ada buat ini kita ngelihat kalau posisi giginya ada di mana. Terus habis itu ini kalau kita nggak pakai seat belt nyala. Nah, ini buat handbrake posisinya on. Terus habis itu di sini kalau pintu kebuka dia ada indikator pintu. Oke. Nah, terus kita sekarang ke bagian tengah ya. Nah, di bagian tengah, nah di sini ada ini kisi-kisi AC, dia modelnya putar seperti gini. Oke. Nah, terus di sini ada tombol buat ini lampu hazard. Nah, terus audionya dia sudah double din LCD TV mereknya Kenwood. Nah, bisa buat CD, MP3, terus DVD, terus radio FM AM. Terus ada juga ini bisa buat ini ya. Coba aux bisa nggak ya? Kayaknya coba kita periksa dulu nanti ya. Di sini ada kabel atau tidak ya? Oke. Nah, sekarang kita beranjak ke bawah. Nah, di bawah ini adalah pengaturan buat AC.
Nah, ini buat nyala matikan AC. Terus di sini ada 4 level kecepatan AC. Nah, di sini buat fog lamp depan ya, buat mengaktifkan fog lamp depan. Terus habis itu di sini ada arah semburan angin. Dia ada 2, bisa ke depan aja atau depan sama kaki. Nah, ini suhu AC. Terus di sini ada ventilasi luar dalam. Nah, di bagian sini ini ada colokan aux ya. Di sini ada colokan aux. Di sini ada tempat penyimpanan terbuka. Terus di sini ada 2 cup holder. Nah, ini posisi tuas maticnya. Dia yang kecepatan rendah mulai dari L, terus S buat sport nih kalau nggak salah ya. Terus habis itu ada D, terus netral, R sama P. Nah, terus habis itu untuk shift locknya ini pakai kunci ya, dicolokin modelnya. Oke. Nah, terus di sini ada tuas tuas rem tangan. Nah, terus di sini juga kalau kita mau ngecek mobil bekas banjir atau enggak, indikasinya di sini salah satunya. Jadi kalau ada karat atau lumpur di bagian kunci seat belt, berarti ada kemungkinan indikasi mobil terkena banjir, seperti itu. Oke. Nah, terus habis itu kita ke bagian sini. Di sini ada kisi-kisi AC juga ada 2. Seperti itu. Nah, ini airbag di sini. Nah, terus habis itu di sini kita lihat laci. Nah, ini laci penyimpanan tertutup. Nah, di sini buku servisnya. Buku servis masih ada. Nah, ini servis terakhirnya, servis rekod terakhirnya. Oke, nah sekarang kita periksa di sini buku servis, buku manual juga masih ada, serta ada beberapa bon sama gantungan oli terakhirnya masih tersimpan. Oke. Nah, kita masukin lagi ke dalam laci. Nah, sekarang kita periksa di sini ya, di bagian pintu sini. Nah, ini buat handle buka pintu. Sini buat ngelock pintu, lock unlock pintu. Nah, di sini ada tuas buat ini ya, power window ya, sebelah kiri. Nah, di sini ada tempat penyimpanan kecil. Nah, di sini kita kalau mau tutup mobil kita tarik di sini. Nah, di sini ada cup holder. Sini ada tempat penyimpanan terbuka. Ini speaker. Nah, oke. Sekarang kita beralih ke bagian atas. Nah, ini dia pegangan tangannya, dia modelnya paten ya. Oke. Nah, terus di bagian sun visor yang di penumpang depan dia ada cerminnya. Terus habis itu ini lampu baca. Ya, oke, lampu baca. Terus habis itu di sini spion bisa diatur tingkat kesilauannya secara manual. Oke. Nah, di sini sun visor ada cermin juga. Oke. Nah, ini juga ada handle di bagian supir ya, handle tangan. Oke. Nah, di bagian depan kita sudah periksa kayaknya secara keseluruhan ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian tengah. Oke. Nah,